Candi Muara Takus merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha yang terletak di luar Pulau Jawa, tepatnya di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini berjarak 135 km dari kota Pekanbaru. Pendirian candi ini masih belum bisa dipastikan. Beberapa ahli mengatakan candi ini dibangun pada abad ke-4, abad ke-7, abad ke-9, dan bahkan abad ke-11. Di dalam komplek Candi Muara Takus terdapat beberapa bangunan candi, yaitu Candi Mahligai, Candi Tua, Candi Bungsu, dan Candi Palangka. Candi Mahligai atau yang biasa disebut juga dengan Stupa Mahligai memiliki bangunan yang dianggap paling utuh. Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di antara candi-candi lainnya. Candi Bungsu merupakan candi yang mirip dengan Candi Sulung. Yang membedakan adalah bagian atas Candi Bungsu yang berbentuk segi empat, sedangkan bagian atas Candi Sulung berbentuk lingkaran. Sedangkan Candi Palangka diperkirakan pada zaman dahulu, candi ini sering dipakai sebagai altar. Yang pertama mengenai sejarah peradaban, candi ini merupakan salah satu bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan dibangun pada abad ke-4 hingga abad ke-11 Masehi. Candi Muara Takus merupakan peninggalan agama Buddha, dengan adanya beberapa bangunan stupa yang merupakan lambang dari Buddha Gautama. Namun ada pula yang menyatakan bahwa candi ini merupakan hasil dari perpaduan Hindu-Buddha, karena ditemukannya lingga dan yoni yang menggambarkan jenis kelamin dalam ajaran Hindu. Dalam penamaannya sendiri, Candi Muara Takus terdiri dari dua kata, muara yang artinya tempat di mana akhir dari aliran sungai, sedangkan arti Takus memiliki dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Takus berasal dari salah satu anak sungai yang bermuara ke Sungai Kampar kanan, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa nama Takus berasal dari bahasa Cina. Ta yang artinya besar, ku artinya tua, dan se artinya candi atau kuil. Berdasarkan keseluruhan arti tersebut, dalam bahasa Cina dapat diterjemahkan sebagai candi tua yang besar dan terletak di sekitar muara sungai. Yang kedua, mengenai budaya, Candi Muara Takus pernah menjadi pusat peradaban dan tempat untuk ritual keagamaan. Namun, anggapan tersebut masih sering menimbulkan perdebatan di kalangan para peneliti dan sejarawan, karena kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang dan jauh dari kawasan Riau. Agama Hindu dan Buddha memiliki konsep di mana setiap bangunan untuk tempat peribadahan harus memiliki sumber air yang dianggap suci, di mana biasanya air tersebut dipergunakan sebagai media dalam upacara maupun ritual dalam agama. Yang ketiga, mengenai arsitektur, adanya bangunan stupa, yoni, dan lingga pada bangunan Candi Muara Takus membuat candi ini diperkirakan sebagai bangunan dengan perpaduan Buddha dan Hindu, di mana arsitekturnya menyerupai bangunan candi-candi di Myanmar. Di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat gundukan yang diperkirakan sebagai tempat untuk membakar tulang manusia. Dan di luar Candi Muara Takus terdapat beberapa bekas bangunan yang sudah tidak berbentuk lagi, yang juga terbuat dari batu bata. Candi Muara Takus merupakan candi yang dibangun dengan menggabungkan unsur Swaistis, Buddhistis, dan Nusantara. Ketiga unsur tersebut dapat ditemukan pada penggunaan motif lingga dan yoni yang menggambarkan unsur Swaistis, adanya stupa dan bunga teratai atau padma yang menggambarkan unsur Buddhistis, serta pohon dan berunda yang menggambarkan unsur Nusantara. Nah, untuk unsur Swaistis dapat ditemukan pada bentuk Candi Mahliga yang menyerupai lingga dan yoni. Sedangkan unsur Buddhistis dapat ditemukan pada Candi Bungsu, yaitu adanya batu bata yang berbentuk bunga teratai dengan abu dan lepengan emas pencampur tanah di dalamnya, serta terdapat 20 stupa kecil. Untuk benda berunda yang termasuk dalam unsur Nusantara dapat dilihat dari bentuk candi tua yang bertingkat-tingkat dengan bagian candi semakin ke atas semakin kecil. Candi Muara Takus ini memiliki pembatas berupa dinding tembok batu pasir putih 4 persegi dengan gerbang masuk yang berada di bagian tengah arah utara kompleks. Pada kompleks candi ini, terdapat keseimbangan simetris yang berbeda-beda pada masing-masing candinya. Contohnya pada Candi Tua, jika dilihat dari 4 sudut pandang yang berbeda, sisi depan, dari arah tangga, dan belakang memiliki ukuran yang lebih panjang daripada sisi samping kiri dan kanannya. Bentuk simetris pada sisi-sisi candi juga terdapat pada Candi Mahligai dan Candi Palangka. Kemudian pada Candi Bungsu, bentuk kaki candi menyerupai persegi panjang, sehingga panjang dan lebar sisinya berbeda. Jadi dari keempat candi tersebut, semuanya memiliki panjang dan lebar yang berbeda, namun tetap simetris pada sisi-sisinya. Proporsi pada candi-candi di kompleks Candi Muara Takus memiliki beberapa perbedaan. Pada Candi Tua, terdapat perulangan bentuk dari bagian kaki ke bagian badan candi.
Badan candi yang merupakan perulangan bentuk dari kaki candi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari bagian kakinya. Kemudian dilanjutkan dengan stupa yang berada tepat di tengah badan candi. Kemudian pada Candi Mahligai, ukuran badan candi jauh lebih kecil dari bagian kaki candinya, namun ketinggiannya melebihi tinggi kaki dan badan candinya. Lalu pada Candi Bungsu, candi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang tersusun dari batu pasir, kemudian yang kedua adalah bagian yang tersusun dengan batu bata. Pada bagian yang terbuat dari batu pasir, terdapat sebuah stupa, sedangkan pada bagian yang terbuat dari batu bata tidak terdapat stupa. Jadi proporsi candi ini terlihat berat sebelah dikarenakan hanya satu sisi yang memiliki stupa. Pada candi-candi di kompleks Candi Muara Takus ini, semua candinya memiliki stupa pada bagian puncaknya kecuali Candi Palangka. Candi Palangka hanya terdiri dari bagian kaki, sehingga membedakannya dengan candi lainnya yang memiliki badan dan stupa. Secara keseluruhan, terkecuali Candi Palangka, candi-candi pada kompleks Candi Muara Takus memiliki bentuk yang ukuran luasnya mengecil ke atas. Rata-rata candi-candi tersebut memiliki ukuran panjang dan lebar lebih dari 5 meter dan ketinggian lebih dari 1,5 meter. Pada kompleks candi ini, Candi Mahligai menjadi candi yang paling masif karena stupanya yang menjulang tinggi dan menjadikan Candi Mahligai sebagai pusat perhatian yang lebih mendominasi dibandingkan dengan candi-candi lainnya di kompleks itu. Teknik yang digunakan dalam proses pembangunan Candi Muara Takus adalah sistem gosok, yaitu sistem yang memanfaatkan permukaan batu bata yang digosok dengan sedikit air, lalu ditempel satu sama lain yang akan membuat batu bata dapat terhubung akibat struktur tanah liat. Hal ini akan menciptakan tekstur bata yang terlihat kasar menjadi lebih halus, namun tetap mempertahankan karakteristik bata itu sendiri. Batu bata yang digunakan juga membuat candi berwarna merah jika dibandingkan dengan candi-candi di Jawa yang berwarna keabu-abuan. Candi Tuo, Candi Bungsu, dan Candi Palangka merupakan candi yang memiliki bentuk sederhana dibandingkan dengan Candi Mahligai yang menunjukkan kontras dengan ketiga candi lainnya. Candi Mahligai berbentuk bujur sangkar dan terdapat stupa yang berbentuk lingga di atasnya. Hal ini menunjukkan anomali dari sebagian besar candi-candi yang ada di Nusantara. Para ahli menduga bahwa teknologi yang digunakan dalam pembangunan Candi Mahligai memiliki unsur dari kerajaan Asoka yang berasal dari India, yang kemudian dikombinasikan dengan ciri khas Nusantara. Candi Muara Takus berfungsi sebagai tempat pemujaan yang dapat dilihat dari hierarki yang menunjukkan ruang profan menuju sakral yang ditandai dengan transisi ruang berupa tangga. Hierarki ini tampak sangat jelas pada Candi Tuo yang transisinya terdiri dari 3 ruang, yaitu Kamadhatu pada bagian bawah, Rupadatu pada bagian tengah, dan Arupadatu pada bagian atas. Sedangkan Candi Palangka yang berukuran paling kecil dianggap sebagai altar pada masa kerajaan Sriwijaya karena memiliki bentuk yang lebih datar, kecil, dan rendah daripada candi lainnya. Jika dilihat secara ukuran, pusat dari Candi Muara Takus ini adalah Candi Tuo. Namun jika dilihat secara visual, Candi Mahligai lebih menarik perhatian dengan karakteristik dan ketinggiannya yang berbeda dengan candi lainnya. Selain itu, Candi Mahligai juga berada tepat pada sumbu simetri kawasan Candi Muara Takus yang sejajar dengan arah gerbang masuk. Sumbu simetri di sini membagi tapak menjadi 2 area, di mana area barat lebih dominan karena merupakan tempat dari Candi Tuo dan Candi Bungsu yang merupakan candi paling besar, sedangkan area timur merupakan kawasan terbuka. Hal ini menciptakan sirkulasi yang lebih padat di area barat dan selatan yang merupakan tempat keberadaan bangunan candi yang juga dikelilingi oleh jalan setapak.